datang para juragan lapangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa yang pertama harus diisi saat menggunakan aplikasi pertama kali. Yang pertama tentunya yaitu kita harus mengisi data pemilik. Masukkan saja data pemilik dan lapangan, nomor telepon, email yang digunakan, passwordnya. Oke. Setelah terisi semua, pilih simpan. Nah, pada saat pertama kali aplikasi akan menunjukkan halaman home. Halaman home ini nanti akan berisi list data booking lapangan. Ini adalah member, ini merupakan halaman nanti akan menunjukkan membership atau keanggotaan atau customer kita yang melakukan langganan per bulan, nanti akan masuk di sini datanya. Ini merupakan alur kasnya, uang masuk dan uang keluar. Ini data lapangan. Di sini nanti ada beberapa pilihan menu, customer, tenant, tipe lapangan, harga dan jam lapangan. Oke, kita kembali ke halaman home. Halaman home ini akan berisi data booking lapangan. Ada tombol sebelah kanan untuk setiap menunya, itu untuk menambahkan datanya. Nah, pada saat awal kita harus menambahkan data lapangannya agar bisa memasukkan booking lapangan. Oke, kita tambahkan saja. Harus menambahkan data lapangan. Nama lapangannya contohnya kita pakai lapangan 01. Nah, di sini nanti ada juga pilihan untuk pilih tipe lapangan. Pada pilih di tipe lapangan nanti ini berisi booking fee dengan nama tipenya. Kita tambahkan saja misalnya nama tipenya itu standar. Booking fee-nya misalnya 50.000. Booking fee nanti ini sebagai uang awal yang harus dibayar jika melakukan proses booking. Kita simpan. Nah, pada tipe lapangan ini kita harus memasukkan harga dan jam lapangan yang berlaku. Kita tambahkan saja. Ini listnya masih kosong. Kita tambahkan. Misalnya di sini pagi weekdays, pagi hari kerja, atau hari kerja pagi. Oke, harganya misalnya untuk yang reguler kita masukkan 300.000 atau 250.000 saja. 250.000. Untuk member mungkin ada perbedaan harga sedikit, 230.000. Oke, ini jam berlakunya untuk jadwal dan harga tersebut. Misalnya kan dia pagi, kita setting saja dia ke jam 7. Jam berlakunya sampai jam 12. Ini jam berlakunya di sini, ini adalah jam untuk dia bisa di booking. Berarti dia bisa di booking dari jam 7 sampai jam 12. Oke. Kita simpan jika sudah selesai. Nah, nanti akan muncul listnya di sini, hari kerja pagi. Kita bisa tambahkan di mana hari-hari dia berlaku. Dia kan hari kerja pagi, maka dia weekdays kita tambahkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan lagi dengan misalnya hari kerja siang. Jam berlakunya ini kita masukkan, tadi kan 250, kita coba masukkan 300 atau 280 saja dah. Harga membernya 250.000.
Tadi kan sampai jam 12. Kita bisa menambahkan jam yang sama apabila diinginkan ini jam berlakunya. Oke, jam 1 sampai misalnya sore jam 5 berarti. Oke, yang siang kita bisa tambahkan jadwal Senin kerja siang. Nah, kita bisa tambahkan lagi siang, Rabu juga siang. Juga ini adalah contoh, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri. Nah, bisa ditambahkan jadi fleksibel harganya. Hari kerja ini juga bisa dibagi sebenarnya. Hari kerja pagi untuk pelajar nanti ditambahkan saja, misalnya untuk harga pagi itu ada 2, bisa ditambahkan dari jam 7 sampai jam 12 ada 2, disetting saja jamnya, nanti ditambahkan lagi seperti tadi. Misalnya dari jam 7 sampai jam 12 ada 2 harga yang berlaku untuk pelajar dan umum, itu juga bisa. Oke, harganya tipe lapangannya sudah selesai. Kita masuk ke tambah lapangannya tadi. Nah, di sini sudah ada standar, kita pilih. Nah, di sini nanti akan muncul jadwal-jadwal yang berlaku pada tipe lapangan standar. Nanti akan diberlakukan ke lapangan. Oke. Kita tidak usah isi dulu Jumat, Sabtu, Minggu. Biarkan saya dulu. Ini adalah sebagai contoh saja awal. Nah, sini nanti akan muncul data bookingnya. Ini tanggalnya, data bookingnya. Ini statusnya, nanti besok kita rubah. Kita coba masukkan data bookingnya. Atau ya biarkan saja. Kita pilih misalnya 2 jam, 250.000. Kita tambahkan nama customernya, misalnya pelanggan 1. Simpan, kita pilih. Nah, di sini ada pilihan beberapa isian, nanti akan dijelaskan pada tutorial berikutnya. Sini ada 2 pilihan. Ini tadi yang booking fee yang kita masukkan, pembayaran penuh. Pilih di sini ada bukti pembayaran, 3 bukti pembayaran yang dapat dipilih. Kita tidak usah pilih dulu, nanti di tutorial berikutnya akan dijelaskan pada saat menambahkan data booking lapangan. Kita oke. Sukses menambahkan, ya di sini akan muncul nanti listnya. Begitu pula pada member. Bagian member ini nanti ada member hari apa, nanti ada muncul listnya. Di sini kita dapat tambahkan juga. Nah, ini kan tadi sudah di booking oleh pelanggan 1 jam 7 jam 8, nanti akan terblok. Begitu pula pada saat menambahkan member, dia akan terblok, tidak bisa dipilih lagi. Jadi lapangan yang sudah di booking atau sudah jadi member tidak bisa dipilih lagi oleh pelanggan lain. Sini nanti akan masuk alur kasnya yang tadi telah ditambahkan. Di sini adalah date range-nya. Oke, saya kira cukup sekian dulu, sudah cukup kepanjangan. Nanti kita akan bagi videonya agar lebih terfokus satu topik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.